Selamat pagi anak-anak, kita ketemu kembali, salam sehat. Kita masih belajar daring karena keadaan kita seperti ini, jadi kita masih belajar dari rumah. Nggak tahu pada saat Pak Parlim memberikan penjelasan kelas bab 5 ini, kalau kita sudah masuk di kelas, sudah saling tatap muka, ya puji Tuhan. Tapi pembuatan Bandicam ini memang tujuan utamanya belajar daring ya. Ini semester genap bab terakhir, sejarah peminatan kelas 11 IPS. Bab 5, paham-paham besar dan pengaruhnya terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Ini kita bicara tentang nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme itu ya? Nasionalisme itu cinta terhadap tanah air. Jadi contoh, ruang lingkup yang paling kecil. Bagi saya mencintai tempat kelahiran saya di desa. Jadi desa saya itu Desa Dapat, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Walaupun sekarang saya sudah KTP Surabaya, saya masih punya jiwa nasionalisme terhadap desa kelahiran saya. Itu nasionalisme. Jadi nasionalisme itu kalau lebih panjangnya itu cinta terhadap negara Indonesia. Cinta terhadap tanah air. Tapi dalam ruang lingkup lebih pendek, nasionalisme itu cinta terhadap kelahiran kita. Di mana kita dilahirkan, itulah jiwa nasionalisme kita muncul. Ya. Nah, kita lanjutkan tentang nasionalisme. Nasionalisme ini muncul pertama kali akhir abad ke-18. Jadi nasionalisme ini pertama kali muncul akhir abad 18. Pelopornya adalah negara Inggris. Ingat, revolusi industri. Dan pelopor dua adalah Perancis. Ingat, revolusi Perancis. Jadi kedua negara ini pelopor nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme yang lebih jelas lagi? Kata nasionalisme ini berasal dari kata nation atau nation. Ini bahasa Inggris yang berarti bangsa. Kemudian bahasa Latin, kata nation atau nation yang berarti kelahiran kembali. Suku kemudian bangsa. Sedangkan kata nasionalisme itu dapat diartikan sebagai semangat kebangsaan, perasaan kebangsaan, atau semangat pecinta bangsa dan tanah air. Itu nasionalisme. Ini ada gambaran tentang nasionalisme Indonesia. Bagaimana nasionalisme Indonesia muncul di Indonesia? Pak Parlim sudah siapkan videonya, filmnya, berupa nasionalisme Indonesia dan Eropa pada umumnya. Kita saksikan videonya atau filmnya. Nasionalisme adalah pergerakan ideologis yang memperjuangkan persatuan, kekuasaan, dan kedaulatan sekelompok manusia yang menganggap diri sebagai bangsa yang sama.
bangsa atau nation yang menjadi objek perjuangan para nasionalis adalah sebuah perkumpulan manusia yang mengidentifikasikan diri sebagai kelompok eksklusif di mana tiap anggotanya menganut paham, norma, dan sejarah yang sama, dan menetap dalam sebuah wilayah yang permanen dan menjunjung tatanan hukum dan budaya publik yang serupa. Selama sejarah, pergerakan nasionalisme dapat menggunakan narasi dari kesamaan ras atau etnonasionalisme. Ada juga yang lebih mengacu pada sebuah bangsa yang memiliki kesetiaan dan solidaritas pada nilai-nilai tertentu atau civic nationalism. Cara yang paling ampuh untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari tiap bangsa adalah untuk membentuk sebuah organisasi kekuasaan yang berdaulat yang keanggotaannya dikhususkan untuk bangsa tertentu, yakni negara atau state. Menurut seorang antropolog bernama Benedict Anderson, semua bangsa yang ada berasal dari sebuah imajinasi masyarakat akan adanya komunitas politik yang berdaulat. Imajinasi ini dapat menjadi sangat kuat hingga dapat mengikat masyarakat yang belum tentu mengenal satu sama lain. Imajinasi ini sudah ada bahkan sebelum adanya bentuk negara modern, di mana peradaban-peradaban kuno sudah dapat mengelompokkan dirinya satu dengan yang lain. Salah satu bentuk paling primitif adalah kelompok yang mengelompokkan diri atas dasar untuk melayani penguasa yang sama seperti di Mesir kuno. Penguasa tersebut bisa dianggap sebagai perwakilan Tuhan atau bahkan wujud Tuhan itu sendiri yang menjelma sebagai manusia. Ada juga yang mengelompokkan diri atas dasar kepercayaan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang unik dan memiliki tugas khusus dari Tuhan seperti kerajaan kuno Israel. Meskipun demikian, pergerakan nasionalisme merupakan fenomena yang baru terjadi pada abad ke-16 di Eropa dan disebarkan ke seluruh dunia. Menurut Laia Greenfeld, Inggris adalah bangsa Eropa pertama yang memiliki kesadaran nasional dan memilih untuk mengurangi pengaruh dari gereja Katolik Roma dengan menamakan Raja Henry VIII sebagai kepala gereja pada tahun 1530 dan timbulnya nilai-nilai patriotisme Inggris yang tidak ingin diatur-atur oleh bangsa lain. Setelah Inggris, nasionalisme juga tumbuh subur di Prancis yang disebabkan oleh tidak puasnya kaum bangsawan di bawah kekuasaan raja. Para bangsawan dan pemilik modal yang tidak puas inilah yang menjadi semakin empatik pada kalangan bawah yang semulanya tidak pernah terlibat dalam perpolitikan Prancis. Mereka pun menggerakkan masyarakat untuk melakukan revolusi besar-besaran dengan melahirkan konsep bangsa Prancis di mana semua masyarakat di dalamnya bebas dan setara. Pergolakan nasionalisme pun tidak dapat terbendung di Eropa. Di belahan dunia lain, ketidakpuasan masyarakat akibat kontrol Spanyol dan bangsa Eropa lainnya melahirkan banyak negara merdeka di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Itulah mengenai nasionalisme, ya. Jadi kamu sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, sudahkah kita punya jiwa nasionalisme, ya? Dalam darahmu, dalam DNA-mu, kamu sudah mencintai negaramu kah? Sudah mencintai bangsa Indonesia kah? Saya lihat jiwa-jiwa muda sekarang ini nasionalismenya sudah luntur kepada bangsa dan negara, ya. Dalam arti cuek. Siapa sih yang tidak mengenal, ya, IT, teknologi? Berkembangnya teknologi ini, orang-orang seolah-olah lupa terhadap tanah airnya, lupa terhadap tempat kelahirannya. Padahal bangsa yang besar, kalau kita ingin cita-cita bangsa kita ini terlaksana, ya harus mencintai tanah air. Jepang itu salah satu negara yang jiwa patriotismenya, jiwa nasionalismenya itu luar biasa, Jepang. Ya. Bahkan saat Perang Dunia Kedua, Jepang kalah dengan sekutu. Banyak tentara Jepang yang tidak mau pulang, malu. Jiwa nasionalisme tinggi sekali. Saya kira materi sesi pertama sampai di sini. Selamat pagi, salam sehat, jaga kesehatan di rumah. Terima kasih.